Selamat pagi, siang, malam, Prof. Ida dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan video mengenai penyelesaian sengketa kontrak perdagangan internasional melalui arbitrase. Di kelompok 7 ini terdiri dari Beatrice Flo, Darren Putranto, saya sendiri Joshua Christian, Melin Berliana, sama Virginio Solomon. Yang pertama kita mulai dari pendahuluannya, yaitu kita akan membahas latar belakang serta rumusan masalahnya. Untuk latar belakangnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama, saya dan Putranto akan menjelaskan mengenai perkembangan perdagangan internasional. Di abad ke-13 dan 14 sudah ada bentuk-bentuk kontrak paling sederhana, yaitu covenant dan debt. Lalu juga di daerah Eropa juga mulai ada penggunaan kontrak yang meningkat di kalangan local fairs, pelabuhan, pasar, dan juga lain-lainnya. Di sini penggunaan kontrak atau perjanjian itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Nah, salah satu contohnya mulai timbulnya kesepakatan tidak tertulis ya atau perjanjian tidak tertulis itu seperti Lex Mercatoria dan Trade Usage yang merupakan kesepakatan di antara pedagang-pedagang uh, walaupun tidak tertulis tetapi dianut oleh para pedagang dan lingkungannya yang menganut kesepakatan tersebut itu tidak hanya sebatas dalam satu negara atau satu daerah, tetapi ini juga meluas dan bahkan di antara orang-orang yang berbeda negara saat mereka bertemu untuk melakukan perdagangan, itu juga menganut kesepakatan-kesepakatan ini atau juga bisa dibilang kebiasaan. Lalu selanjutnya itu ada di abad ke-19. Di abad ke-19 ini adalah masa kejayaan freedom of contract atau kebebasan berkontrak. Juga bisa disebut sebagai masa keemasan berkontrak. Di sini orang-orang itu memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan kontrak antar para pihak dalam perdagangan, jual beli, dalam juga kontrak karyawan dan lain-lainnya. Negara di sini tugasnya itu hanya sebagai negara penjaga malam, di mana mereka hanya ibaratnya tuh memberikan batasan atau menyelesaikan sengketa saat dibutuhkan saja. Tetapi selain itu isi dari kontrak, terms and conditionnya semua itu ditentukan oleh para pihak. Nah, tentunya ini menimbulkan masalah yang terjadi pada revolusi industri. Dalam revolusi industri, karena terjadinya di mana pihak kuat itu mengeksploitasikan pihak lemah seperti pengusaha mengeksploitasikan karyawan-karyawannya, maka terjadi revolusi, terjadi demo besar-besaran atau strike besar-besaran di mana pekerja banyak yang tidak mau lanjutkan pekerjaannya dan akhirnya negara untuk melindungi pihak-pihak yang lemah itu mulai menaruhkan dalam undang-undangnya dan peraturan batasan-batasan dalam pembuatan kontrak. Selanjutnya ada di zaman modern. Di zaman modern dengan adanya era globalisasi ini juga membuat perdagangan antar negara-negara lebih mudah untuk dilakukan, artinya perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini itu dibuat untuk dalam upaya negara saling memenuhi kebutuhan kekurangannya, di mana misalkan kekurangan dalam beras atau oli masak dan hal-hal lainnya, bahan baku, sumber daya alam itu dengan perdagangan internasional bisa saling memenuhi. Nah, sengketa yang terjadi saat perdagangan internasional itu biasanya diselesaikan oleh arbitrase. Nah, apa sih sebenarnya arbitrase ini dan bagaimana dan kenapa dalam perdagangan internasional yang begitu penting karena antar negara dilakukan sengketanya itu diselesaikan melalui melakukan arbitrase. Nah, pertama, arbitrase adalah sebuah jalur alternatif penyelesaian sengketa hukum yang banyak dianut oleh pedagang-pedagang baik yang nasional maupun internasional. Jadi skopnya sangat luas. Sebenarnya arbitrase itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan berlangsung kepada Eropa. Tetapi ini bukan merupakan jalur penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi dalam hukum atau undang-undang sebuah negara.
pada tahun 1870 dengan terjadinya imigrasi ke Amerika besar-besaran, arbitrase baru mulai meningkat dan baru negara-negara melegitimasikan arbitrase ke dalam undang-undangnya. Pada zaman sekarang, arbitrase merupakan pilihan utama dari penyelesaian sengketa, baik yang nasional maupun yang internasional, karena dua sifatnya yang sangat penting, prosesnya yang cepat dan privasinya. Bahkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB itu disarankan untuk melakukan arbitrase yang berbunyi seperti demikian nih. Negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional atau tata cara lainnya yang dipilih sendiri. Jadi di sini bahkan dalam piagam PBB itu mendorong kami untuk milih sendiri dan salah satu sarannya mereka itu arbitrase. Nah, arbitrase ini dibagi menjadi dua jenis pada umumnya. Pada umumnya perdagangan internasional. Internasional. Arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc itu berarti arbitrase di mana majelis arbitrasernya dibuat untuk khusus sengketa tersebut. Mereka tidak terikat kepada institusi dan setelah selesainya sengketa, maka majelis arbitrasenya itu akan bubar. Tidak ada ikatan kepada institusi manapun. Di sini juga hukum yang digunakan dalam arbitrase itu dapat dipilih oleh para pihak, prosesnya dan lain-lainnya. Hukum proses arbitrasenya dan lain-lainnya itu bebas. Yang kedua itu ada arbitrase institusional. Seperti namanya, arbitrase institusional itu dilakukan melalui suatu lembaga, institut atau organisasi internasional yang sudah khusus di dalam bidang arbitrase. Di sini artinya majelis arbitrase itu dari institusi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arbitration agreement. Pasti dengan adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu harus ada syarat-syarat dan ketentuan yang mengikat kenapa bisa selesai oleh arbitrase. Nah, itu dapat dijawab dengan arbitration agreement. Ini merupakan suatu klausul dalam perjanjian atau kontrak pokok atau bahkan perjanjian tersendiri yang menyatakan kesepakatan para pihak untuk menggunakan arbitrase jika terjadi sengketa. Nah, seperti yang saya bilang, ada dua jenisnya arbitration agreement, klausul arbitrase dan arbitration agreement atau submission agreement. Klausul arbitrase itu dibuat sebelum terjadinya sengketa dan dimuat dalam bentuk klausul atau pasal di dalam perjanjian atau kontrak pokok. Kalau arbitration agreement atau submission agreement merupakan perjanjian tersendiri dan dibuat setelah terjadinya sengketa. Berdasarkan yang saya telah jelaskan sebelumnya, dan setelah kami mengerti berapa pentingnya arbitrase dalam perdagangan internasional, yang lagi-lagi perdagangan internasional merupakan hal penting untuk keberlangsungan kehidupan kami sebagai manusia di dunia dalam suatu negara. Kami sebagai kelompok telah merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang satu itu bagaimana penyelesaian kontrak perdagangan internasional melalui arbitrase. Yang kedua itu bagaimana penentuan hukum yang mengatur klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak perdagangan internasional dalam hal para pihak tidak menentukannya. Selanjutnya di bagian kedua di tinjauan pustaka ada mengenai landasan teoritis dan landasan konseptualnya. Untuk landasan teoritisnya akan dilanjutkan oleh Darren. Dalam landasan teoritisnya, yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai kontrak perdagangan internasional adalah sejarah kontraknya. Di mana dalam perkembangan sebuah negara, hubungan berkontrak itu merupakan sebuah pilar atau fondasi yang sangat penting karena hal tersebut itu menentukan trust and distrust. Nah, trust and distrust ini merupakan suatu presiden, apakah suatu pihak dapat dipercaya atau tidak. Ya, ini karena dalam trust and distrust hasil itu dapat menunjukkan pihak yang mampu memenuhi prestasinya, menanggalkan pihak yang melakukan one prestasi, serta menghasilkan best practice dalam lex mercatoria. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam berkontrak antar negara yang hubungan pilar ini, tentunya akan ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Tetapi
Kita mengetahui nih, dalam suatu negara bahwa pemerintah itu sudah memberikan batasan undang-undang mengenai apa yang boleh dimasukkan dalam kontrak dan apa yang tidak untuk melindungi pihak-pihak yang lemah daripada pihak-pihak yang kuat. Nah, pertanyaannya kalau internasional itu siapa yang memberikan batasan-batasan tersebut? Yang memberikan batasan-batasan tersebut adalah organisasi-organisasi internasional yang terbuat dari berbagai negara, dari yang terbuat dan adanya representatif dari berbagai negara untuk melindungi kepentingan negara masing-masing. Nah, organisasi-organisasi internasional yang memberikan batasan mengenai isinya kontrak dan ya oversee atau mengawasi kontrak-kontrak perdagangan internasional, pada umumnya itu ada 5. Yang pertama itu the United Nations Commissions on International Trade Law atau UNCITRAL. Yang kedua ada United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Ketiga itu ada the International Chamber of Commerce or ICC. Lalu ada International Institute for the Unification of Private Law atau UNIDROIT, dan terakhir itu ada the Hague Conference on Private International Law. Nah, organisasi-organisasi internasional tersebut itu dibangun dari berbagai negara. Lalu, dengan negara-negara yang memiliki hukum yang berbeda-beda, bagaimana mereka menentukan hukum secara bersama dalam kesepakatan? Di sini kami ada 3 dasar hukum kontrak internasional. Yang pertama itu ada hard law. Seperti namanya, hard atau keras dalam bahasa Indonesia. Hukum ini itu sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum, di mana para pihak yang sepakat untuk para pihak yang di bawah hukum ini harus mengikuti hukum tersebut. Yang kedua itu ada soft law. Soft law seperti namanya lembut atau lembek. Ya intinya tidak keras. Itu tidak mengikat secara hukum dan hanya merupakan suatu hukum bentuk moral. Ya, biasanya ini digunakan oleh negara-negara untuk melindungi kepentingannya dan keinginannya masing-masing. So it's like apa yang gua boleh lakuin dan apa yang lu boleh lakuin dan lu nggak boleh lakuin. Soft law itu juga bisa kadangkala dijadikan sebagai rancangan untuk dibuat menjadi hard law. Yang terakhir itu ada kebiasaan. Kebiasaan itu bukan peraturan tertulis dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di sini pengusaha internasional itu banyak yang memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena dua sifatnya yaitu prosesnya yang cepat dan juga tertutup, di mana nama baik perusahaan dan kerahasiaannya itu tertutup dan tidak terbuka untuk umum dibandingkan dengan pengadilan tradisional. Arbitrase ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa klausul arbitrase atau setelah terjadinya sengketa atau arbitration agreement. Nah, di sini ada ketentuan perjanjian arbitration, yaitu ada 3 forum arbitrase, tata cara prosedur yang diberlakukan, dan sifat keputusannya serta hukum yang berlaku atau governing law dalam arbitrasenya. Dalam klausul arbitrase juga ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada form validity. Form validity merupakan prasyarat-prasyarat agar permohonan arbitrasenya itu saat pengajuan permohonan arbitrase dapat diterima dan dijadikan sah. Yang pertama itu ada perjanjian arbitrasenya itu harus tertulis. Perjanjiannya untuk menyelesaikan sengketa hukum yang sedang terjadi atau akan terjadi. Perjanjiannya itu mengenai suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Terus pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kapasitas legal berdasarkan hukumnya masing-masing ya yang berlaku baginya. Dan terakhir itu perjanjiannya akan berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Dan jika tidak ada kesepakatan akan hukum yang berlaku, maka kursi arbitrase yang akan menentukan hukum apa yang diberlakukan. Yang kedua itu ada separability doctrine. Separability doctrine adalah penganutan doktrin di mana
di mana klausul arbitrase itu akan atau perjanjian arbitrase akan tetap berlaku walaupun perjanjian atau kontrak pokoknya sudah selesai. Ini lebih lagi mengikat para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal penting terakhir di dalam klausul arbitrase yang harus diperhatikan yang merupakan prasyaratnya juga itu adalah essential requirements atau syarat-syarat klausul arbitrase itu dibuat. Di sini ada biasanya digunakan antara 3 peraturan yang ada sebagai pedomannya. Itu ada UNCITRAL Model Law, BANI, dan AIAC. Baik, selanjutnya kita masuk ke landasan konseptual. Landasan pertama adalah kompetens yang menyatakan bahwa arbiter memiliki kewenangan untuk menentukan kewenangannya sendiri. Pengaturan ini ada di pasal 18 ayat 1 Peraturan dan Prosedur BANI untuk Indonesia bahwa majelis arbiter memiliki hak untuk menyatakan keberatan apabila terdapat pernyataan bahwa ia tidak memiliki kewenangan dalam penentuan keabsahan suatu klausul maupun perjanjian arbitrase itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai three-stage conflict of law test. Penggunaan untuk menemukan the law governing the arbitration agreement menggunakan teori ini pada dasarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni dengan melihat express choice of law, kemudian implied choice of law, dan yang terakhir menggunakan the law with the most real and closest connection to the arbitration agreement. Pada tahap pertama akan dilakukan pengujian mengenai express choice of law. Pengujian ini akan melihat apakah terdapat hukum yang secara eksplisit disetujui oleh para pihak sebagai the law governing the arbitration agreement. Jika ada, maka hukum itu yang akan digunakan dan pengujian berhenti sampai tahap ini. Namun, jika tidak ada express choice of law, maka akan dilakukan pengujian tahap kedua, yakni dengan melihat implied choice of law. Pada dasarnya, terdapat 2 opini mengenai hukum yang merupakan implied choice of law. Pertama, terdapat beberapa opini yang mengatakan bahwa the law governing the substantive contract merupakan the law governing the arbitration agreement. Pada umumnya, para pihak pasti telah menentukan hukum dari kontrak itu sendiri. Dalam prakteknya, masyarakat umumnya tidak mengetahui bahwa the law governing the arbitration agreement dapat berbeda dari hukum yang mengatur kontrak itu sendiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ketika para pihak telah memilih hukum dari kontrak utama, para pihak juga memiliki intensi untuk menggunakan hukum tersebut sebagai the law governing the arbitration agreement. Kedua, terdapat beberapa opini pula yang mengatakan bahwa the law of the seat adalah implied choice of law yang ingin digunakan oleh para pihak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Queen Mary University pada tahun 2015 dan 2018, diketahui bahwa para pihak pada umumnya memilih suatu negara sebagai the seat of arbitration karena ingin menggunakan hukum arbitrase dari negara tersebut. Pandangan ini juga telah beberapa kali diterapkan pada beberapa pengadilan di negara common law, seperti pada Sul-America case. Di dalam kasus tersebut, para pihak tidak menentukan the law governing the arbitration agreement. Sehingga, arbiter pada kasus tersebut menentukan bahwa the seat of arbitration merupakan implied choice of law yang digunakan untuk mengatur klausul arbitrase tersebut. Hal ini dikarenakan the seat of arbitration merupakan hukum yang akan menentukan procedural law, jurisdiksi arbiter, dan enforceability of the award. Terakhir, apabila tidak ada express maupun implied choice of law, maka akan dilihat hukum yang memiliki the most real and closest connection to the arbitration agreement. Pengujian ini akan menggunakan asas-asas dalam hukum perdata internasional dengan melihat di mana prestasi tersebut dilaksanakan, tempat pelaksanaan arbitrase atau place of arbitration, asal negara para pihak, dan lain hal sebagainya. Di bagian ketiga kita masuk ke pembahasan. Di sini ada kasus serta analisis masalah yang kita buat terhadap kasus tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 tentang pembahasan. Jadi ini ada kasus yang kita buat sendiri. Itu ada PT Temiga Bangun Persada yang merupakan perseroan yang bergerak dalam penambangan nikel yang berada di negara Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Perseroan ini memproduksi biji nikel yang digunakan untuk memproduksi mobil atau motor listrik. Pada tanggal 17 September 2022, PT TBP ini membuat perjanjian dengan Wuling Motors Ltd, yaitu perseroan yang memproduksi mobil atau motor listrik yang berada di Singapura dan tunduk pada hukum Singapura. Keduanya menyepakati kontrak jual beli biji nikel sebanyak 2 ton dengan total harga sebesar 10 miliar rupiah.
Dalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa pengiriman dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak 1 ton dan pada tanggal 1 November 2022 sebanyak 1 ton, yang berarti totalnya menjadi 2 ton. Dalam kontrak tersebut dijelaskan juga bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan harus dilakukan paling lambat 4 hari setelah pengiriman dilakukan pada setiap tahapnya. Yang berarti pembayaran tahap pertama sebesar 5 miliar rupiah yang dilakukan paling lambat tanggal 5 Oktober 2022. Lalu tahap pembayaran kedua itu sebesar 5 miliar rupiah lagi dilakukan paling lambat tanggal 5 November 2022. Namun setelah tenggat waktu yang ditentukan, Wuling Motors Ltd tidak membayarkan kewajiban yang telah tertulis dalam isi kontrak jual beli tersebut. Wuling Motors Ltd telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak ada itikat baik dari perusahaan tersebut, sehingga PT TBP mengajukan gugatan wan prestasi terhadap Wuling Motors Ltd. Di dalam kontrak jual beli antara keduanya terdapat pasal penyelesaian sengketa sebagai berikut. Itu Article 7, Dispute Resolution. Any dispute, controversy, or claim rising out of relating to this contract shall be settled by arbitration in accordance with the Badan Arbitration Nasional Indonesia Rules or BANI Rules. Yang kedua, the seat of arbitration shall be Indonesia. Yang ketiga, the language to be used in the arbitral be English. Dan yang keempat, the substantive law of the main contract is Singapore. Dari klausul arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa para pihak telah sepakat untuk memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa sehubungan dengan kontrak tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah para pihak tidak memilih hukum dari perjanjian arbitrase tersebut atau the law governing the arbitration agreement, sehingga hal ini kemudian dapat mempengaruhi yurisdiksi dari arbiter BANI, yang mana PT TBP berdalil bahwa BANI berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut berdasarkan hukum Indonesia. Sementara Wuling Motors Ltd berdalil bahwa BANI tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut karena hukum yang digunakan adalah hukum Singapura sebagai hukum kontrak. Selanjutnya yaitu analisis masalah bagaimana penyelesaian sengketa kontrak perdagangan internasional melalui arbitrase. Ada beberapa langkah yang dapat menyelesaikan sengketa kontrak perdagangan internasional melalui arbitrase, yaitu yang pertama, harus adanya klausula yang disepakati oleh para pihak. Sebab prinsip dari arbitrase sendiri adalah there is no arbitration without an arbitration agreement, sehingga harus ada klausula arbitrase yang disepakati para pihak baik sebelum sengketa terjadi maupun sesudah sengketa terjadi yang timbul. Jika sengketa muncul antara pihak-pihak yang terlibat, maka salah satu pihak harus mengajukan permohonan arbitrase kepada lembaga arbitrase yang ditetapkan dalam kontrak atau aturan yang disepakati. Setelah permohonan diterima, panel arbitrase akan dibentuk. Panel ini biasanya terdiri dari satu atau beberapa arbitrator independen dan netral yang memiliki keahlian dalam hukum internasional dan perdagangan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kewenangan untuk memilih arbitrator atau lembaga arbitrase tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak atau aturan yang ditetapkan. Kemudian, arbitrase tersebut akan berlangsung mulai dari claimant's notice to arbitration, respondent's reply to the notice of arbitration, hingga akhir persidangan arbitrase. Pada dasarnya, arbiter dapat menentukan apakah sidang ini perlu dilakukan atau tidak, yang mana sidang arbiter pun dapat dilakukan secara daring. Apabila arbiter menganggap sidang perlu untuk dilaksanakan, maka sidang akan dilaksanakan di place of arbitration yang telah disepakati para pihak. Setelah persidangan selesai, panel arbitrase akan membuat putusan arbitrase. Putusan ini bersifat final dan mengikat, kecuali jika ada proses banding yang ditentukan dalam aturan arbitrase atau kesepakatan para pihak. Putusan ini dapat memberikan klaim dan ganti rugi yang diminta oleh pihak yang terlibat. Setelah putusan arbitrase dikeluarkan, para pihak harus mengakui dan melaksanakan putusan tersebut. Di dalam pasal 6 ayat 5 hingga pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa arbitrase dilakukan paling lama yaitu dalam waktu 30 hari. Dan jika masih mengalami kegagalan, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ad hoc.
Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc merupakan pilihan terakhir. Dengan cara ini, maka sengketa diharapkan bisa selesai melalui arbiter. Selanjutnya mengenai analisis masalah kedua, yaitu bagaimana penentuan hukum yang mengatur klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak perdagangan internasional dalam hal para pihak tidak menentukannya. Dalam prakteknya, seringkali para pihak hanya fokus dalam penentuan hukum yang mengatur kontrak utama, namun tidak menentukan hukum yang mengatur klausul arbitrase yang mereka sepakati. Untuk itu, berdasarkan pada Asian International Arbitration Center 2021, dijelaskan bahwa dalam pasal 13 ayat 5 huruf A yang menyatakan, in conducting the arbitral proceedings, the powers that may be exercised by the arbitral tribunal include but are not limited to determining the rules or law applicable to the substance of the dispute and the law governing the arbitration agreement in the absence of any agreement by the parties. Hal ini menjelaskan bahwa arbiter dapat menentukan hukum yang mengatur klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketa ketika para pihak yang bersengketa tidak menentukannya dalam kontrak yang mereka sepakati. Mengacu pada klausul arbitrase dalam kasus yang dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat bahwa para pihak tidak menyetujui hukum yang mengatur klausul arbitrase. Untuk menentukan hukum tersebut, maka dapat ditentukan dengan menggunakan teori Three-Stage Conflict of Law Test yang terdiri dari Express Choice of Law, Implied Choice of Law, dan the closest and most real connection law to the arbitration agreement. Untuk itu, maka dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut. Express choice of law pada langkah pertama, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat express choice of law yang dipilih oleh para pihak. Dalam kasus ini tidak terdapat yang secara langsung dipilih oleh para pihak sebagai hukum yang mengatur klausul arbitrase. Sebab di dalam klausul arbitrase hanya tercantum form of arbitration, seat of arbitration, dan bahasa yang digunakan. Oleh karenanya, pengujian tahap pertama tidak terpenuhi dan akan berlanjut ke tahap kedua, yaitu implied choice of law. Pada tahap kedua ini, maka akan diuji apakah terdapat implied choice of law. Hukum yang menjadi implied choice of law kemudian terbagi menjadi dua opini, yakni the law of the main contract dan the seat of arbitration. Pada tahap kedua ini dapat dilihat dari kasus sebelumnya bahwa terdapat the law of the main contract dan the seat arbitration, di mana dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 kontrak disebutkan kedua hal tersebut. Maka dari itu penentuan hukum dapat ditentukan dari tahap kedua ini, yang mana hukum yang seharusnya digunakan adalah hukum Indonesia karena seat of arbitration yang dikatakan dalam kontrak berada di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada the closest and most real connection law to the arbitration agreement. Apabila tidak ada implied choice of law, maka akan lanjut ke tahap ini. Pada tahap ketiga atau yang terakhir ini akan diuji dengan cara melihat beberapa hal yang dapat dianggap sebagai faktor koneksi antara pedoman hukum dengan tindakan yang dilaksanakan di dalam kontrak, seperti tempat pelaksanaan prestasi, tempat pelaksanaan arbitrase, asal negara para pihak, dan sebagainya. Untuk menguatkan penentuan hukum dalam kasus ini, tahap yang terakhir juga perlu dilakukan, yang mana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 kontrak. Dalam kasus tersebut bahwa forum yang digunakan adalah BANI, yang mana berada di Indonesia, sehingga dapat ditentukan bahwa hukum yang berlaku dalam mengadili sengketa tersebut adalah hukum Indonesia. Selain itu, arbiter BANI tentunya juga lebih mengerti hukum Indonesia daripada hukum Singapura. Maka dari itu, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Untuk bagian terakhir akan kami akhiri dengan kesimpulan serta saran terhadap kasus. Jadi berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan hukum dalam kasus ini ditentukan dengan three-stage conflict of law test. Dan ini bisa ditemukan pada tahap kedua di implied choice of law, karena ada terdapat forum dan seat of arbitration yang jelas di dalam kasus, yang mana atas dasar ini hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke bagian saran dari kelompok. Jadi berdasarkan kasus di atas, kelompok dapat menyarankan agar tidak lupa untuk mencantumkan hukum dari perjanjian arbitrase tersebut,
karena hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam membuat satu kontrak perdagangan internasional. Oke, sekian presentasi dari komisi